faslun ikhtalafal ulama, para ulama berselisih pendapat fi kitabatil Quran, di dalam menulis Al-Quran fi inain, pada suatu wadah. Bagaimana kalau Quran ditulis pada suatu wadah? Summa yusalu, kemudian dibasuh, terus wa yusqahul marido ya, dan diminumkannya kepada orang sakit. Nah itu ya, tadi ada orang sakit diobati dengan Quran. Quran kan syifa, obat. Terus di wadahnya ditulisi Quran, terus dibasuh pakai air, terus airnya diminumkan untuk orang yang sakit. Boleh apa enggak? Para ulama khilaf ya, berselisih pendapat. Faqal al-Hasan, Imam al-Hasan wa Mujahid wa Abu Kilabah wal Auza'i mengatakan la ba'sa bih, tidak apa-apa. Yang mengatakan tidak apa-apa siapa? Al-Hasan Al-Basri ya. Al-Hasan, Imam Mujahid, Abu Kilabah, Al-Auza'i la ba'sa bih. Wa karrahahu An-Nakhai, tapi kalau Imam An-Nakhai mengatakan makruh, wa karraha, memakruhkannya. Qala al-Qadhi Husain wal Baghawi wa ghairihima min asabina. Kalau Al-Qadhi Husain dan Al-Baghawi dan yang lain dari sahabat kita mengatakan lau kutibal Qur'anu, andaikan Quran itu ditulis alal halwa, atas manisan, kue ya. Jadi kue itu ditulisi roti barangkali ya, roti ulang tahun ulang tahun tulisannya apa, ayatnya yang cocok dengan ulang tahun apa? Itu apa? Yawaddu ahadum law yu'ammaru alfasana, kalau dipanjangkan umur mungkin ya. Misalnya rotinya ditulisi Quran, boleh tidak dimakan? Wong ada Quran benar, makan Quran gitu. Gimana? Maka beliau mengatakan wa ghairiha, dan selain al-halwa, kue halwa itu manis ya. Halwa itu seperti jenang, seperti apa? Jenang dodol ya gitu, yang manisan makan orang Arab, dan yang lain minal at'imah, dari makan-makan yang lain. Bagaimana? Fala ba'sa bi'akliha, tidak apa-apa dimakan. Qala al-Qadhi, berkata al-Qadhi Husain, lau kutiba ala khosyabah, tetapi kalau Quran itu ditulis pada suatu kayu, maka kurriha ihraquha, maka makruh, dimakruhkan membakar. Tidak haram tapi makruh saja ya. Kayu apa tongkat ada tulisannya Al-Quran dibakar makruh. Kalau makanan tadi dimakan tidak apa-apa gitu ya. Jadi karena semua itu ada hukumnya ya, ada hukumnya sehingga jelas gitu ya, itu bukan kira-kira. Dan yang mengatakan para ulama salaf ya. Ini Imam Nawawi, bukan pendapatnya beliau sendiri, tapi beliau sekedar menukil saja pendapatnya para salaf. Faslun, fasal baru. Madhabuna, madhab kita, madhab Asy-Syafi'i, annahu yukrahu, bahwa sesungguhnya dimakruhkan naqsyul hiton, mengukir tembok, wasiab, dan pakaian, bil Quran, dengan Al-Quran. Makruh mengukir tembok dan Al-Quran dan pakaian dengan Quran, wa bi asma'illahi ta'ala, dan dengan nama-nama Allah Ta'ala. Jadi hukumnya ternyata makruh, padahal di masjid-masjid banyak ya gitu. Kenapa? Kaligrafi ya gitu. Pakai baju, kalau baju itu takutnya nggak itu dicuci ya, dicuci kadang campur yang najis,
artinya tidak memuliakan. Gitu. Kalau boleh ya sekedar Arab-Arab, pokoknya Arab-Arab ngawur gitu ya, enggak kebaca. Kan orang dikira kaligrafi, padahal ya bukan apa-apa ya, enggak apa-apa. Tapi kalau jelas Quran itu ya yang jadi masalah. Kenapa? Dikiaskan ya. Gitu. Kalau di mobil tuh mudaratnya kadang kalau dicuci kan suka cucinya naik-naik ya, diinjak-injak. Jangan-jangan tulisannya tuh diinjak sama tukang cuci mobil. Jadi gitu. Jadi ini aturan tadi itu intinya untuk memuliakan Al-Quran. Terus apa lagi? Waqala Atha, Imam Atha mengatakan la ba'sa tidak apa-apa bi kitabatil Quran, menulis Quran fi kiblatil masjid, pada kiblatnya masjid, arah kiblatnya itu di Quran, tidak apa-apa. Terus wa amma kitabatul huruf minal Quran, wa amma kitabatul huruf minal Quran, adapun menulis huruf-huruf dari Al-Quran, menulis hurufnya saja, huruf-huruf dari Al-Quran, faqala Malik, maka Imam Malik mengatakan la ba'sa bih, tidak apa-apa, idza kana fi qasbatin, jika dia dilakukan pada qasbah, apa, bambu ya, au jildin atau kulit, au hirzin, wa khuriza alaihi, dan dijaga atasnya. Tidak apa-apa ditulis pada benda-benda asalkan dijaga ya, dijaga kehormatannya, jangan ditaruh di bawah-bawah, dikeleler-kelelerkan. Wa qala ba'du ashabina, sebagian sahabat kita mengatakan idza kutiba fil hirzi, ketika ditulis pada suatu hirzin, jimat ya, jimat. Dari jimat itu ada jimat syar'i ya, jimat syar'i ya, jimat syariah, ada jimat syirkiyah. Maksudnya itu jimat-jimat syar'i. Jimat syar'i itu begini ya, seperti contohnya Rasulullah mengajari sahabat dalam kondisi mencekam disuruh membaca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi ya, wa min syarri ibadi wa min hamazati syayatin ya. Terus wa ayyahdurun gitu ya. Itu Ibnu Umar, anaknya yang besar-besar diajari, anaknya yang masih kecil nggak bisa baca gitu, ditulis ya, dituliskan di kertas terus dikalungkan. Nah itu maksudnya jimat, paham ya? Bagaimana kalau itu Quran? Nggak apa-apa gitu ya, Quranan ma'a ghairihi, dengan yang lainnya, doa-doa yang lain, falaisa biharam, maka tidak haram, paham ya? Gitu. Cuma kalau jimat-jimat dari dukun-dukun itu biasanya mengandung kemusyrikan, itu masalahnya gitu ya. Itu makanya dukunnya bilang tidak boleh dibuka kan gitu ya. Itu sudah di apa, ditondomi apa, di apa, tidak boleh dibuka, sudah dijahit gitu ya, gitu. Begitu dijahit, dibuka, ternyata apa, ada kata-kata kemusyrikan, termasuk Bismillahirrahmanirrahim sepertinya, tapi rohimnya dikasih titik ya, Bismillahirrahmanirrahim aja. Itu kadang itu, makanya harus tahu, kalau itu harus tahu ini ada kemusyrikan apa enggak, ditunjukkan gitu ya. Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Seperti ada lagi Allahu la ilaha illahu, itu kan bukan syirik, tapi ditambah seret a ya, Allahu, apakah Allah, tidak ada Tuhan kecuali dia. Jadi mempertanyakan ketauhidan itu kalau orang tidak teliti tidak tahu. Terus apa lagi? Sudah ya. Walakinnal aula, tetapi yang lebih utama
tarkuhu, meninggalkan, tidak dilakukan. Jadi boleh, tapi kalau tidak dilakukan lebih baik. Likaunihi yuhmalu fi halil hadas, karena keberadaan dia kadang dibawa dalam keadaan hadas. Oh, dikalungkan gitu kan, kemana-mana dipakai itu. Terus apa lagi? Wa idza kutiba yusonu, tapi kalau ditulis Quran ya harus dijaga gitu. Kalau dijaga tidak apa-apa. Bima qalahul Imam Malik rahimahullah, dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Jadi gimana nulis Quran pada jimat? Tidak apa-apa, tapi kalau tidak lebih baik. Tapi Imam Malik mengatakan kalau dijaga tidak apa-apa, kalau tidak dijaga tidak boleh. Wa bihada aftah asy-Syaikh Abu Amrin Ibni As-Shalah, ya, inilah yang difatwakan oleh Syekh Abu Amr bin Shalah rahimahullah. Jadi Imam Nawawi cuma menukil saja fatwa dari beliau-beliau itu, para ulama salaf. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Monggo, ya. Makruh saja ya, bukan haram. Ya, ya tetap makruh, tapi tidak apa-apa, hanya tidak haram. Karena ke arah kiblat itu boleh jadi mengganggu pandangan gitu ya, pandangan loh kan itu nanti itu, tetapi tidak haram. Jadi tetap ada kemakruhannya gitu ya, tidak sampai kepada keharaman. Jadi yang ditekankan karena posisinya ke arah kiblat itu karena dilihat orang yang sholat gitu ya, nanti takut kalau mengganggu orang yang sholat. Ternyata tetap kemakruhannya, tidak sampai kepada keharaman gitu. Nanti kalau dikatakan haram, jangankan apa, padahal di punggungnya itu tulis di apa, di geger punggungnya, orang kaosnya itu ya tulisannya macam-macam, nah itu tambah haram nanti gitu, gitu ya, gitu. Yang penting kita jangan melihat aja. Monggo. Kenapa? Oh, enggak boleh. Jadi kalau dimatikan tidak apa-apa gitu ya, dimatikan. Kalau dihidupkan sambil buang air sambil tidak boleh, haram ya, baca Quran gitu. Jadi kalau di tempat yang itu harus dimatikan.